Halo Sobat Catur, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, di kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menggerakkan buah, nama-nama buahnya. Sekarang kita akan belajar cara menang dalam catur. Oke, jadi di catur ada tiga hasil yang kalian bisa dapat. Yang pertama, kalian menang. Yang kedua, kalian draw atau imbang. Yang ketiga, kalian kalah. Jadi sama seperti sepak bola, ada menang, draw, atau kalah. Ya, jadi untuk sekarang kita akan bahas cara untuk menang. Nanti next akan kita bahas juga kenapa bisa draw dan selanjutnya. Oke, jadi kita bahas dulu cara menang. Cara menang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kalian melakukan skakmat. Yang kedua, lawan kalian menyerah. Ya, jadi bisa di catur itu menyerah. Karena misalkan kalian unggul menteri ataupun lawannya juga sisa raja doang, kalian tinggal menteri benteng, lawannya nyerah. Itu bisa. Dan yang ketiga adalah waktu lawannya habis. Jadi di catur ya ada cara menang ya tiga ya, skakmat, kemudian waktunya habis, dan yang ketiga yaitu lawannya menyerah. Jadi jangan lupa ya cara menang itu. Nah, dari titik ketiga cara menang tersebut hanya satu yang bisa dipelajari, yaitu bagaimana cara kita melakukan skakmat, dan itu yang akan kita bahas. Skakmat itu posisinya seperti apa sih? Bagaimana cara melakukannya? Oke, jadi yang pertama harus kalian tahu adalah skak dulu. Jadi di catur ada istilah skak ya. Istilah skak itu gimana sih? Ketika kalian menyerang raja lawan, misalnya kalian di sini menggunakan putih, kalian jalan misalkan pion, lawannya menggerakkan pion juga. Nah, ini raja kan terbuka nih, kita sebagai putih menggerakkan gajah. Ini serangan kepada raja, ini adalah skak. Nah, jadi skak nggak cuma bisa dilakukan gajah, pion pun bisa, menteri pun bisa ya, dan juga yang lain pun, semua perwira bisa kecuali raja lawan raja. Ya, kuda bisa, benteng bisa, menteri bisa. Jadi yang kalian harus tahu skak dulu. Oke, coach akan susun posisinya. Oke. Nah, coach akan bersihkan dulu papannya. Coach kasih contoh dulu, misalnya skak menggunakan benteng ya. Oke. Skak menggunakan benteng, misalkan benteng kalian di sini. Kalian menjalankan benteng ke A8 ya. Ya, ini disebut skak karena kalian menyerang raja lawan. Ya, jadi raja lawan di dalam satu garis jalan perwira kalian atau pion kalian. Ya, ya. Coach kasih contoh lagi, misalkan pion. Oke, misalkan pion posisi seperti ini. Putih jalan, pion maju. Ini adalah skak karena mengancam untuk memakan raja. Jadi skak itu mengancam untuk memakan raja lawan dengan buah kita. Oke, semua bisa, pion bisa, kuda bisa. Contoh misalkan menggunakan kuda ya, terakhir ya, baru kita langsung mengarah ke skakmat. Misalkan menggunakan kuda, kita menjalankan kuda maju ke depan. Ingat ya, 2 kotak ke depan, belok kanan sekali. 2 kotak ke depan, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Atau ke samping, 2 kotak, boleh ke atas, boleh ke bawah. Yang mana yang skak ya? Adalah di sini. Kalian lihat kudanya 2 kotak ke depan, samping kanan sekali. Ini namanya skak. Ya, skak itu adalah posisi di mana kalian menyerang raja lawan, ya, mengancam untuk memakan raja lawan. Kalau kamu tidak lari, rajamu saya makan. Itulah, itu namanya skak. Ya, kalau skak biasa, raja lawan masih bisa lari. Contohnya gini, ini skak nih, raja lawan bisa lari seperti ini. Oke, itu skak. Bedanya sama skakmat, kalau skakmat ya, itu raja lawan tidak bisa lari. Coach akan contohkan posisi secara langsung ya. Contoh seperti ini. Nah, menteri
melakukan skak kepada raja. Rajanya tidak bisa lari. Kalau ke sini ada menteri, kalau ke sini ada menteri lagi. Kalau ke depan ada menteri juga. Ini posisi skakmat. Jadi skakmat itu apa? Ketika kalian sekak dan raja lawan tidak bisa lari. Ya, ingat itu, skak tapi raja lawan tidak bisa lari. Kita ambil contoh misalnya menggunakan benteng. Putih jalan benteng. Salah. Bentengnya jalan ke sini ya. Langsung ya tadi itu lepas. Nah, ini skakmat ini. Karena apa? Kalau geser ke sini ada benteng. Sama kalau ke sini juga dalam satu garis benteng. Gimana kalau naik ke atas ada raja yang menghalangi jalannya. Jadi raja itu tidak bisa menabrak raja lawan seperti ini. Tidak boleh, ini pelanggaran. Ya. Jadi harus ada jeda satu kotak. Ada satu kotak ini boleh. Tapi kalau bertabrakan tidak boleh. Ya itu skakmat ya contoh. Oke, kau kasih pertanyaan coba. Sekarang kita menggunakan menteri. Coba kalian pikirkan di mana satu langkah untuk skakmat. Coba dipikirkan. Ya menterinya harus kemana nih? Ingat ya, menteri itu jalannya seperti benteng dan juga gajah. Di mana bisa sekak? Ya kita menyerang raja dulu. Oke, kita lihat dulu di mana aja bisa sekak. Di sini sekak, oke, satu, maju satu sekak, di sini sekak, oke, di sini sekak. Nah, baru kita lihat, kalau aku ke sini, menterinya, ternyata dia bisa lari, tidak skakmat, cuma skak biasa. Nah, kalau aku menteri ke sini, dia juga masih bisa lari ke tempat yang sama, skak juga. Apa? Bukan skakmat. Kalau menterinya ke sini skak, dia masih bisa lari ke sini, enggak skakmat juga. Jadi sisa satu langkah yang skakmat itu menteri skak, itu skakmat. Yang nggak cuma bisa dengan menteri atau benteng, tetapi kuda, gajah, pion pun bahkan bisa. Contoh yang menggunakan pion ya skakmat ya. Oke, jika posisinya seperti ini. Satu langkah skakmat dengan memajukan pion. Raja lawan nggak bisa makan karena ada yang menjaga rajanya. Jadi raja itu tidak bisa memakan buah yang terjaga, beda sama buah lain. Ingat ya, raja itu misalnya ada buah yang terjaga seperti ini, itu tidak bisa. Ya. Oke, coba coach susun, terus kalian nanti pikirkan langkahnya ya. Coba ya. Oke. Putih jalan satu langkah skakmat. Coba pause video ya. Menurut kalian menteri jalan kemana biar skakmat? Coba dipikir. Kau kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke. Benar kalau kalian menjawab menteri ke sini. Karena apa? Apakah ada yang menjaga? Iya betul, ada pion. Ada pion yang menjaga. Ingat, raja tidak bisa memakan buah yang terjaga. Ya, jadi ketika menteri skak, ini terjaga dengan pion. Ya, jadi terjaga itu gimana? Jadi kalau dimakan bisa dimakan balik. Itu namanya terjaga. Ya, ingat itu. Oke, jadi itulah konsep skakmat. Nanti kita akan belajar macam-macam skakmat. Ada back rank mat ya. Kita kakak coach kasih contoh satu back rank mat ya. Back rank mat ya, yaitu ketika kita melakukan skakmat di baris belakang. Ya, back itu artinya back itu artinya belakang, rank itu artinya baris. Jadi skakmat di baris belakang. Ketika raja lawan tidak membuka pionnya. Jadi ketika kita skak, tidak ada yang bisa menutup skak dan akan skakmat. Karena raja tidak bisa melompati buah lain, ya ingat ya, hanya satu kotak. Raja tidak bisa lari, ini adalah skakmat. Oke, ingat itu. Oke, habis ini kita akan berlatih, mungkin ada 3 puzzle. Ya, coba kita akan pelajari bagaimana cara skakmat satu langkah dulu. Oke, kita bahas soal skakmat satu langkah. Let's go. Oke, di posisi ini menurut kalian skakmat satu langkahnya kemana? Tips ya dari coach, yang pertama kalian cari adalah bagaimana cara melakukan skak terlebih dahulu. Itu ya.
Jadi cara mencarinya gimana? Kita lihat, oh, yang kemungkinan bisa skak adalah menteri, karena gajah ini gajah putih, tidak bisa skak karena raja di baris hitam. Ya, oke, kita lihat dulu menteri bisa skak kemana aja. Skak ke sini satu, skak ke sini dua, skak ke sini tiga, skak ke sini empat, makan menteri maju. Dari semua pilihan itu hanya satu yang benar. Coba kita lihat. Kalau kita skak sini, ya, kelihatannya skak mata, tapi lawan ada benteng. Lawan bisa makan menteri kalian yang skak di sini. Ya, kita lihat. Kita fokusnya cari tempat yang terjaga. Ya, kalau ini kan terjaga sama gajah. Lihat lagi gimana yang terjaga sama gajah. Oke, menteri masuk maju ke dalam, maju ke depan di samping raja. Apakah ada yang menjaga? Ya, ada gajah. Kalau kita lihat, apakah ada bisa yang makan menteri di sini? Nggak bisa. Jadi hanya skak dan skak. Raja tidak bisa lari ke depan, ada menteri, lari ke sini juga ada menteri. Jadi ini sudah skak mat, kan raja nggak bisa lari. Oke, lagi posisi ini kita cari skak lagi. Apa yang kemungkinan bisa skak? Kita lihat gajahnya di sini jauh dari skak, menterinya. Ya, usahakan mengecek dari yang biasanya lebih besar ataupun yang sudah aktif. Ya, kita lihat menteri bisa di mana aja, satu dan dua, ada dua. Kalau pot ke sini langsung dimakan lawan karena nggak ada yang menjaga menteri di sini. Ya enggak, betul nggak? Jadi satu-satunya langkah yang benar adalah menteri ke sini. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh raja, tidak bisa kemana-mana. Ingat ya, raja tidak bisa meloncati, misalnya ke sini meloncati benteng, tidak bisa, hanya satu kotak ke sini dan ke sini. Ketika di skak tidak ada jalan keluar, itu skak mat. Lanjut, posisi seperti ini kita masih menggunakan menteri. Di mana skak matnya? Coba kita lihat jalan menteri semuanya dilihat. Oke, yang mengarah ke raja hanya satu. Pertanyaannya, ada nggak yang menjaga kalau menterinya makan ini? Kalau kalian makan, dimakan balik sama raja, rugi kan? Tapi coba kita lihat, ada nggak yang menjaga menteri kalau makan ini? Oh, ternyata ada benteng. Sama-sama menyerang pilihan itu. Ketika dilangkahkan, ingat, raja tidak bisa memakan buah lawan yang terjaga. Satu lagi terakhir, ya, contoh terakhir. Di posisi ini, coba kalian jawab. Coach kasih waktu 5 detik untuk kalian menemukan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawaban kalian? Ya, kita lihat dulu menteri bisa skak kemana aja. Ingat ya, menteri bisa seperti benteng dan gajah. Menteri bisa skak sini, ada gajah yang menjaga, bisa skak sini, bisa skak sini. Ya, kita fokus pada ada yang menjaga dulu gitu. Misalnya, coach, saya mau skak sini. Ternyata ada menteri yang bisa memakan. Nah, jadi tidak jadi skak mat, kalian malah rugi satu gajah. Ya, jadi kalau dijalankan, dimakan balik. Nah, fokus lagi sama yang terjaga. Ya kan, gajah kan miring ya, terjaga. Skak di mana ini? Oke, kalau ke situ gimana? Apakah bisa lari rajanya? Coba dilihat. Betul sekali kalau kalian menjawab menteri jalan ke samping raja. Ini skak mat, tidak bisa kemana-mana. Raja tidak bisa maju, mundur, ke samping, ke kiri, ke kanan. Semuanya tidak bisa. Makan pun tidak bisa karena ada gajah yang menjaga. Mungkin itu yang bisa coach jelaskan tentang skak mat. Intinya, perbedaan skak biasa dan skak mat adalah skak hanya kalian mengancam raja lawan. Lawan bisa lari. Ya, ingat ya, raja lawan bisa lari atau ditutup ataupun dimakan yang skak. Tetapi ketika skak mat, raja lawan tidak bisa lari, tidak bisa dimakan, tidak bisa ditutup juga serangannya. Jadi itu adalah skak mat. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.